Dulu gue benci banget sama TikTok. Gue malas download TikTok. Tiap kali lihat video Bowo, sering gue hujat tuh. Video apa ini? Ini anak kecil ngapain so asik? Dih, alay lu, norak. Mungkin lu pun sama seperti itu. Bahkan pada tahun 2018, ketika gue ikut kompetisi Maharaja Lawak Mega di Malaysia, votingnya tuh melalui aplikasi TikTok. Dikit banget teman-teman gue yang support dari Indonesia untuk voting di aplikasi TikTok. Alasannya karena mereka nggak mau download aplikasi TikTok dan takut dibilang alay. Tapi hari ini, detik ini, gua download TikTok, lu download TikTok. Gua upload video TikTok, lu upload video TikTok. Gua tahu siapa aja artis TikTok, bahkan gua pelajari bagaimana algoritma TikTok. Pertanyaannya, kenapa gua, lu, kalian semua bisa ngejilat ludah sendiri? Dalam populasi manusia terdapat banyak generasi. Yang sering kita dengar adalah generasi milenial dengan generasi Z. Generasi milenial tuh orang yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995. Generasi Z 1996 sampai tahun 2000. Terjadi perbedaan generasi di situ, baik secara referensi, wawasan maupun teknologi. Anak zaman sekarang nggak tahu bentuknya casan kodok, nggak tahu mereka. Gue yakin anak zaman sekarang nggak bisa bedain mana CDMA mana GSM. Bahkan gue yakin 100% anak zaman sekarang nggak kenal siapa orang ini. TikTok rilis di generasi Z pada tahun 2016 di Cina. Pemilik TikTok, Zhang Yimin, itu sempat ngerasa collapse, sempat bangkrut karena penggunanya di sana dikit banget. 2017 TikTok masuk Indonesia. Penggunanya juga sama, sedikit banget. Yang kita kenal paling cuma Bowo. Kayaknya Bowo doang dah. Gue harus akui bahwa Bowo salah satu orang yang membawa tren TikTok di Indonesia. Tapi sayangnya kehadiran beliau malah menuai kritikan dari netizen. Bukan cuma kritikan, bahkan cacian. Ada orang-orang yang mengidolakan Bowo sehingga Bowo dianggap Tuhan. Kita kritik. Bowo bikin meet and greet, kita hujat. Sampai psikisnya kena dan ibunya ikut sedih. Mama takut abangnya aja dipukulin. Singkat cerita, akhirnya Bowo menyudahi dunia pertiktokan. Ketika ditanya sama Feni Rose, Bowo gimana tanggapan Bowo terhadap orang-orang yang main TikTok zaman sekarang? Jawabannya simpel tapi nusuk. Yang dulunya ngujat aku ya kan, sekarang dia ikutan main juga, ya kan? Artinya aku udah kering dia baru nyebur. Aku udah kering dia baru nyebur. Aku udah kering dia baru nyebur. Lord, the one and only. Ini baru nih legend di TikTok nih. Salut gua sama lu. Sekarang lu tahu jumlah pengguna TikTok di Indonesia sudah mencapai 10 juta pengguna. Dari total penduduk Indonesia 270 juta, 10 jutanya main TikTok. Dan gara-gara 10 juta orang Indonesia yang main TikTok ini memberikan kontribusi pendapatan kepada pemilik TikTok, yaitu Zhang Yimin. Lu tahu pendapatan dia sekarang berapa? Kalau dirupiahin sebesar 282 M. M-nya ini udah pasti miliar. Nggak mungkin magic jar. Banyak banget kan? Artinya selama ini lu joget-joget, yang kaya siapa? Zhang Yimin. Dan tahu nggak alasan kenapa orang-orang sekarang pada download TikTok dan main TikTok? Yang pertama, karena sekarang populasi orang yang main TikTok udah banyak banget, 10 juta. Dengan banyak orang yang mainin TikTok, artinya kita udah nggak ngerasa beda, udah nggak ngerasa aneh. Lu bandingin sama zaman Bowo. Bowo yang main tuh cuma dikit, jadi kesana kayak beda sendiri gitu, kayak aneh. Nah, karena 10 juta pengguna Indonesia saat ini, akhirnya aneh itu udah nggak ada. Semuanya dianggap wajar. Kalau lu ditanya, lu mau sih bikin video TikTok begitu? Emang kenapa? Yang lain juga bikin. Udah bisa kayak gitu sekarang. Orang Indonesia kan prinsipnya begitu. Kita ngerasa benar kalau banyakan. Ingat nggak waktu SD, guru lu ngasih PR, terus banyak siswa yang nggak ngerjain PR. Akhirnya dia bilang apa? Semuanya jangan ngerjain PR dong. Bareng-bareng kita harus solid. Atau ketilang polisi nih, ditanya, kenapa Pak salah saya? Kamu nggak pakai helm. Lah itu orang nggak pakai helm nggak ditilang. Selalu nyalahin orang dan mengajak orang di dalam penderitaan. Orang Indonesia seperti itu. Alasan kedua orang kenapa main TikTok. Sekarang di era pandemi, orang-orang udah di PHK. Lewat TikTok lu bisa dapat duit dengan cara mudah. Kalau lu mau dapat banyak duit dari TikTok, caranya cuma dua: buka baju atau makan cabe. Nah itu, atau ngeprank cewek di mobil. Nah itu tuh, 3 formula itu lu jalanin secara konsisten, insya Allah lu banyak duit, followers lu banyak, ya kan, yang endorse masuk juga banyak. Alasan berikutnya kenapa orang pada download TikTok adalah sekarang apa-apa mesti lewat TikTok. TikTok sekarang ada penghargaannya, bahkan RCTI kemarin bikin tuh TikTok Awards. Lu bayangin, gila. Lu pernah mikir nggak kenapa
Kenapa orang-orang yang sering masuk TV itu rata-rata orang-orang yang sering kita lihat di TikTok? Karena sekarang udah bergeser nih, demografinya udah bergeser. Orang-orang udah pada ninggalin TV, orang-orang udah pada ninggalin YouTube, orang-orang udah pada ninggalin Instagram. Sekarang fokusnya di TikTok. Hanya dengan lu bikin video pendek dan banyak impresinya, lu bisa diundang ke TV. TikTok sekarang menduduki peringkat 1 aplikasi paling banyak di download. Lu bayangin, dia menggeser aplikasi-aplikasi yang dulu sempat legend kayak Facebook, Twitter, Friendster, MySpace. Dia menggeser itu. Anak-anak zaman sekarang lebih kenal TikTok menurut gua dibanding YouTube. Anak-anak di rumah gua baru kelas 2 SD itu kalau dengar musik TikTok tuh udah mulai joget dengan sendirinya gitu, kayak refleks gitu. Ada musik apa gitu TikTok tuh, terus dia langsung joget sendiri gitu. Ini menandakan bahwa TikTok adalah salah satu aplikasi yang top of mind banget bagi anak-anak. Lu tahu Iben sempat bikin konten kan tentang siapa artis lama, siapa artis baru yang di TikTok ditunjukin ke anak kecil. Rata-rata anak kecil bisa jawab artis-artis zaman sekarang, artis-artis yang terkenal di TikTok. Karena apa? Karena selalu disuguhin terus TikTok, dicekokin mulu TikTok. Anak kecil zaman sekarang jadi terngiang-ngiang. Lu boleh tanya ke anak kecil zaman sekarang, lagu apa sih yang lagi tren? Tahu pasti dia. Prank apa sih yang seru? Tahu pasti dia. Atau siapa sih artis TikTok? Tahu pasti dia. Nah, gua harap kemunculan TikTok ini tidak mengganggu kondisi pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang bikin TikTok bisa lebih berfaedah lagi, bisa menambah wawasan lagi. Jangan cuma sekedar lu live buka baju atau makan cabai nggak jadi-jadi, atau lu ngeprank cewek lu di mobil sementara handphone segede gaban tapi dianggap nggak kelihatan. Jangan cuma itu, tapi lu bikin video-video TikTok yang lebih mengedukasi lah. Walaupun gua tahu kalau lu mau edukasi ya nonton video edukasi, tapi nggak ada salahnya juga kalau lu bikin konten yang berbobot dan bermanfaat untuk orang lain. Itu aja dari gua. Terima kasih banyak.